Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Mungkin kalian sudah lama tidak belajar, sudah kurang lebih 3 bulan ya kita tidak bertatap muka. Meskipun hari ini kita tidak bertatap muka, tapi paling tidak kita bisa saling sapa melalui media virtual ini. Nah, hari ini pembelajaran yang akan kita pelajari adalah matematika untuk kelas 7 semester 1. Untuk kelas 7, bagaimana matematikanya di SD? Masih ingat perkalian? Masih ya? Penjumlahan? Masih? Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang bilangan bulat. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi ibu pimpin dari sini, kita berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum mulai lagi ibu ingatkan, karena sekarang ini berkaitan dengan pandemi COVID, ibu ingatkan kepada kalian untuk rajin cuci tangan, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa, karena itu yang terpenting. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu bukan bilangannya yang bulat ya, tapi bilangan bulat itu adalah suatu istilah yang kita berikan kepada suatu bilangan jika bilangan itu tidak bermuatan desimal ataupun pecahan. Kita ingat-ingat dulu zaman kalian SD. Bisakah kamu berhitung? Bisa atau tidak? Bisa ya, pasti bisa berhitung. Coba sebutkan bilangan berapa saja yang kamu ketahui. Coba di rumah kalian praktekkan bilangan berapa saja yang kalian ketahui. Sebutkan. Oke, bagus. Kalau negatif 5, negatif 8, negatif 12, apakah juga disebut bilangan? Jawabannya akan muncul setelah kita belajar bilangan bulat. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar bilangan bulat? Banyak dalam kehidupan sehari-hari kalian itu tanpa kalian sadari, kalian akan belajar bilangan bulat. Contohnya, kamu tahu tahun lahir kamu berapa? Tahun berapa? Ingat-ingat sendiri ya, tahun lahirnya berapa. Kemudian berapa usiamu sekarang? Mungkin ada yang 15, ada yang 18. Kemudian seandainya ada saudaramu yang lahir tahun 2002, berapakah usianya sekarang? Boleh kalian mau berhitung? Ada yang boleh, ada yang belum. Yang boleh tetap kita belajar supaya kalian semakin pandai dalam berhitung. Yang belum, simak baik-baik materi ini. Nah, hari ini materi-materi apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, kita akan belajar apa yang dimaksud bilangan bulat. Yang kedua, membedakan mana yang termasuk bilangan bulat dan yang bukan bilangan bulat. Yang ketiga, mengurutkan bilangan bulat, dan yang terakhir membandingkan bilangan bulat. Nah, keempat materi itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalian sudah boleh ambil buku, ambil kertas sama pulpen. Jangan cuma termenung ya. Jadi sambil kalian menulis. Nah, ini materi pertama tentang bilangan bulat. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bilangan bulat itu bukan bilangannya yang bulat, tapi bilangan bulat itu adalah terdiri dari bilangan positif, 0, bilangan negatif, dan tidak memiliki nilai pecahan atau desimal. Coba kalian lihat di gambar ya. Kalian lihat di gambar, di situ ada garis bilangan. Itu namanya garis bilangan ya. Ada angka negatif 5 sampai 5. Di situ yang warna merah itu merupakan bilangan bulat negatif. Negatif itu kalau dia dari 0 ke kiri.
Kalau bilangan bulat positif dari 0 ke kanan, kalau berdasarkan garis bilangan. Jadi, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Contoh, misalkan 4,5. Ini bilangan bulat atau bukan? Coba, 4,5. Bukan ya, ini bukan bilangan bulat. Kenapa bukan? Karena dia berbentuk desimal. Kalau misalkan negatif, ayo ini bacanya berapa? Ya betul, negatif 10.000. Kalau ini bilangan bulat atau bukan? Ini bilangan bulat. Kenapa? Dia tidak desimal, dia tidak pecahan, ada negatifnya. Dia masih termasuk bilangan bulat. Karena dibaca menjadi negatif 10.000, bilangan bulat. Contoh satu kali lagi. Ayo, ini bilangan bulat atau bukan? Bukan ya, ini bukan bilangan bulat karena berbentuk pecahan. Sampai sini mengerti? Kalau tidak mengerti nanti kalian putar-putar ulang videonya. Kita lanjutkan. Bu, itu kenapa di atas ada bilangan cacah? Kenapa ada bilangan cacah? Itu bilangan cacah itu adalah bilangan bulat positif ditambah dengan 0. Berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini namanya bilangan cacah. Paham ya? Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan bulat positif, kemudian dia berteman dengan 0. Itu yang dimaksud bilangan cacah. Kita lanjut ke contoh soal. Di contoh soal itu, bilangan di bawah ini manakah yang termasuk bilangan bulat? Di situ ada 278 dengan 27,8. Mana yang bilangan bulat? Ya, betul, 278. Kenapa yang 27,8 bukan bilangan bulat? Karena dia berbentuk desimal, ada DP koma di situ ya. Kemudian 51 dan 1/5. Mana yang bilangan bulat? Ya, yang 51. Dia berbentuk bilangan bulat positif, bukan pecahan. Selanjutnya, betul, 214 itu bilangan bulat positif. Yang selanjutnya, negatif 7/10 dengan negatif 710. Yang bilangan bulat yang mana? Negatif 710. Kemudian untuk soal selanjutnya bisa kalian tebak, berarti yang bilangan bulat 92, negatif 56. Oke. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Karena kalian tadi sudah paham bilangan bulat itu yang seperti apa, maka sekarang kita lihat dari keempat pernyataan di bawah ini yang benar yang mana? Yang A, semua bilangan cacah adalah bilangan bulat. Tadi bilangan cacah itu dari berapa? 0, 1, 2, 3. Berarti dia termasuk bilangan bulat atau tidak? Ya, betul, ini termasuk bilangan bulat. Nah, itu sudah keluar gambar pisang di situ, berarti dia betul. Yang B, semua bilangan prima bukan bilangan bulat. Nah, kalian masih ingat atau tidak bilangan prima? Bilangan prima dimulai dari berapa? Ayo diingat-ingat, dari berapa? Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ibu, itu ada koma bukan desimal? Bukan ya, ini bukan desimal, ini hanya tanda pemisah. Kalau yang desimal, misalkan di bawah sini 2,5. Nah, ini desimal.
Kalau berurutan seperti ini hanya tanda pemisah. Nah, kita kembali ke soal. Semua bilangan prima bukan bilangan bulat. 2 bilangan bulat atau bukan? Bilangan bulat. 3 bilangan bulat? Bilangan bulat. Maka dapat dikatakan bahwa semua bilangan prima adalah bilangan bulat. Maka pernyataan yang B itu bernilai salah. Kenapa dia itu ya tutup mukanya? Karena dia salah. Jadi kalau kalian menjawab salah akan muncul boneka yang tutup mata malu karena pernyataan itu salah. Kemudian yang C. Yang C salah juga. Kenapa? 0 bukan termasuk bilangan bulat. Padahal tadi di awal sudah dijelaskan. Kalau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, kemudian 0, kemudian bilangan bulat positif. Sehingga 0 termasuk ke dalam bilangan bulat. Yang terakhir, bilangan desimal termasuk bilangan bulat. Betul atau salah? Salah besar ya, karena di awal sudah dikasih pengertian bilangan bulat itu tanpa pecahan, tanpa desimal. Kemudian yang di bawah ini, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Coba kamu lihat yang A. 3438,02 adalah bilangan bulat. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena ada DP koma. Berarti dia bilangan desimal. Negatif 15 adalah bilangan bulat. Betul. Karena dia merupakan bilangan bulat negatif. 10.500. Betul ya, bilangan bulat. 7/8 bukan termasuk bilangan bulat. Betul atau salah? Betul, dia tidak termasuk bilangan bulat. Negatif 17,17 bukan termasuk bilangan bulat. Sampai sini paham? Oke, bagus, paham ya. Nah, ini ada latihan soal. So, boleh kalian becakar-becakar ini di rumah. Latihan soal. Di situ Ibu kasih contoh nomor 1. 10 dibagi 2, berapa hasilnya? 5. Oke, betul. Dia termasuk apa? Bilangan bulat. Sekarang 12 kali 3. Masih bisa berhitung perkalian 12 kali 3? Coba ya, kita cari. 12 dikali 3. Nah, kali. 2 kali 3 berapa? 6. 1 kali 3? 3. 36. Berarti dia bilangan bulat. Kemudian nomor 3. 22 ditambah 3 dikali 4. Coba ada 22 ditambah 3 kali 4. Mana dulu yang kalian kerjakan? Yang dikerjakan itu yang perkalian ya. 3 kali 4 berapa? 12. Betul, berarti ini 12. 22 pakai pecahan bersusun ditambah 12. Sorry, pakai penjumlahan bersusun ya. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 1, 3. Jadi jawabannya 34. Ya, sudah muncul di layar itu ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, 20 dikali 2 dibagi 5. Ibu, kalau seperti ini bagaimana mengerjakannya? Boleh kalian urut dari kiri. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian, mana-mana dulu yang kalian kerjakan. Boleh dari kiri. 20 kali 2, 40. Kemudian kamu bagi 5. Ayo, berapa 40 dibagi 5? 5 kali berapa ada 40? Betul, 5 kali
8. Yang terakhir 2,4 ditambah 3,6. Ini sama. Kalau koma, penjumlahan bilangan desimal tetap pakai penjumlahan bersusun. Cuman koma-komanya diluruskan. Ibu, itu kan desimal tambah desimal. Apa mungkin jadi bilangan bulat? Mungkin. Jadi belum tentu yang desimal-desimal nanti hasil penjumlahannya desimal juga. Bisa jadi bilangan bulat. Kita buktikan yang ini. 4 tambah 6 berapa? 10. Simpan ya 1. Nah, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Komanya juga ikut turun, jangan sampai ketinggalan. Nah, berarti jawabannya 6,0. Atau bisa ditulis 6. Dia juga bilangan bulat. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung WA ke ibu ya, karena nggak mungkin kalian tanya langsung dari rumah. Ibu nggak dapat dengar. Oke, lanjut. Nah, materi berikutnya membandingkan bilangan bulat. Jadi, membandingkan bilangan bulat positif dengan positif, negatif dengan negatif, negatif dengan positif. Di situ ada petunjuk membandingkan bilangan bulat positif. Petunjuk kotaknya itu ya, sebelah kanan kalian lihat. Lihat dulu banyak bilangannya berapa. Banyak angkanya ada berapa. Kalau angkanya lebih banyak berarti dia lebih besar. Kemudian yang kedua, perhatikan urutan bilangan. Yang ketiga, makin besar bilangan positif, makin besar nilainya. Nah, kalian lihat di layar. Di situ ada 94 dengan 49. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang 94. Nah, Ibu rasa kalau misalkan positif dengan positif, kalian rata-rata bisa. So tahu 5.000 sama 1.000 lebih besar mana? Pasti kalian langsung jawab 5.000. Maka untuk yang perbandingan positif, soal yang kedua, tandanya juga lebih besar. Oke, mungkin yang kalian bingung tanda. Ibu lebih besar itu tandanya gimana? Nah, tanda ada tanda kurang dari atau tanda lebih dari. Nah, untuk menentukan tandanya ini, mana ibu yang lebih besar menghadap mana, yang lebih kecil menghadap mana? Kalian lihat dulu ya, seperti contoh nomor 1. Yang 94 lebih besar dari 49. Yang lebih besar itu, maka mulutnya menghadap ke yang lebih besar. Nih ya, 94, ini 49. Nah, lebih besar berarti begini. Jadi kalau lebih besar itu begini. Mulut yang terbuka ini menghadap ke yang lebih besar. Ini apa ya? Kalian bisa umpamakan ekornya. Ekornya untuk yang lebih kecil. Biasanya kalian bingung di sini. Sama seperti nomor 2 seperti itu. Nomor 3. Itu lebih kecil kan? 1470 lebih kecil dari 3750. 3750. Tadi yang lebih kecil itu berarti ekor. Nah, maka dikasih ekornya. Mulut menghadap ke yang lebih besar ya. Kalian anggap itu buaya. Jadi kalau lebih besar buaya mau makan, kalau lebih kecil buaya mau kasih DP ekor. Kemudian lanjut 370 kurang dari ya, atau 370 kurang dari atau lebih kecil dari 3750. Kemudian selanjutnya lebih besar, sudah tahu ya, kalau lebih besar berarti mulut buayanya menghadap ke yang lebih besar. Nah, soal berikutnya sama, lebih besar. Sudah paham ya? Contoh soal berikutnya lagi, ini kalian yang banyak bingung. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat negatif dengan positif, lihat banyak bilangannya. Kalian baca petunjuk di sebelahnya, di situ ada.
perhatikan urutan bilangannya. Kemudian bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Yang keempat, bilangan 0 lebih besar dari bilangan negatif. Kemudian bilangan positif lebih besar dari 0. Nah, di situ ada negatif 94 dan 49. Coba, kira-kira lebih besar yang mana? Negatif 94 atau 49? Ayo yang mana? Ternyata ya lebih besar yang positif 49. Jadi meskipun 94, di sini ada 94, di sini ada 49. Kenapa lebih besar 49? Karena dia bernilai positif. Ini meskipun besar 94 tapi dia negatif. Maka lebih besar yang 49. Ya, diingat ya. Kemudian yang kedua, sama yang kedua. Jadi masih lebih besar yang bilangan positif 560. Jadi negatif itu selalu lebih kecil daripada yang positif. Nah, kemudian negatif 4.370 dengan 0. Ayo, kira-kira lebih besar yang mana? Lebih besar yang 0. Loh, Ibu, ini kan ada angka, tapi kan dia negatif. Tadi kan di garis bilangan sudah dibilang, di tengah sini 0, ke arah yang sebelah kiri adalah negatif, berarti dia lebih kecil. Jadi yang negatif itu pasti lebih kecil dari 0. Berapapun angkanya, pasti lebih kecil. Kemudian yang terakhir ada 950 dengan 0. Kalau ini lebih besar yang mana? Pasti lebih besar yang 950. Oke, bagaimana? Sudah mengerti ya? Jadi kalian baca petunjuknya di samping itu. Kalau negatif dengan positif pasti lebih besar positif. Kalau negatif dengan 0 pasti lebih besar 0. Kalau positif dengan 0 lebih besar yang positif. Nah, ini tugas ya. Silakan kalian catat tugas. Jadi ada 3 nomor 1, 2, 3. Di situ kalian catat tugasnya. Kalian kerjakan. Untuk nomor 1, berilah tanda kurang dari atau lebih dari di antara 2 bilangan di bawah ini. Diingat, kalau kurang berarti dikasih apa? Ekor. Kalau lebih berarti apa? Mulutnya. Nah, untuk nomor 1 itu tadi ya. Nomor 2, jadi kalian diminta urutkan bilangan di bawah ini mulai dari yang terkecil. Jadi kalian lihat yang terkecil mana. Diurutkan dari yang terkecil baru sampai yang terbesar. Di situ ada 2 soal untuk nomor 2. Jadi kalian catat dulu. Silakan tugasnya boleh kalian catat ini, boleh kalian foto yang ada di layar kalian itu. Jadi kalian foto supaya nanti tinggal kalian salin ya. Nah, ini soal yang terakhir. Nomor 3, tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. Jadi kalian cukup kasih penjelasan pernyataan ini benar atau tidak. Kalau benar, alasannya apa? Kalau salah, alasannya apa? Jadi kalian boleh dikerjakan sendiri, minta bantuan orang tua. Yang penting bukan orang tuanya ya yang mengerjakan, cuman berdiskusi dengan orang tua juga boleh. Nanti jawaban kalian tulis di kertas. Boleh di kertas bergaris, kertas ya bukan buku, boleh di folio. Nanti kalian foto kirim ke nomor ibu. Tahu kan nomornya, nanti bisa bertanya di grup sekolah. Atau bisa juga kalian kumpulkan dengan teman yang dekat atau tetangga kalian yang sama. 1 orang boleh antar ke rumah ibu atau di sekolah. Oke, sampai di sini.
pembelajaran kita tentang bilangan bulat. Ibu berharap kalian mengerti dan mau belajar di rumah. Ingat, yang menentukan masa depan kalian adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Kemalasan kalian akan berujung sengsara di masa depan. Rajin kalian hari ini akan menjadi sukses kalian di masa depan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Kita ucapkan syukur bersama-sama karena telah belajar hari ini. Sampai jumpa, selamat pagi.